Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang belum registrasi namanya siapa? Biar saya tambahkan. Listiana Tat Listiana. Listian. Iya. Sementara ditambahkan dulu tanpa nomor induk. Nomor 16. Listiana. Iya, Tat. Listiana siapa? Listiana Mamon. Listiana. Belum tahu lanjutannya. Nah, itu di tempatnya ajar Tat. Biasanya buat Zoom. Ah, Listiananya sudah gabung belum? Sudah, Sampun. sudah ya. Oh, iya. Oh, di SMP 10 Matese, Iya. SMP Muhammadiyah. Nggih. Hmm. Lestiana S1-nya dari mana? Dari Institut Islam Mambaul Ulum. Oh, selama belum. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa memulai kuliah perdana mata kuliah filsafat ilmu dan worldview Islam, ya. Worldview, worldview dan filsafat ilmu Islami atau Islamic worldview dan konsep ilmu dalam Islam sebagai mata kuliah dasar-dasar umum di program studi Magister Pendidikan Agama Islam UMS. Di prodi yang lain juga ada mata kuliah semacam ini, cuman disesuaikan dengan prodinya masing-masing. Nanti di Islamic Worldview dan konsep ilmu Islami di MPAI ini juga dikaitkan dengan ranah kependidikan sehingga apa namanya ada persepsi yang sama dari masing-masing prodi tentang pandangan atau prinsip-prinsip Islam atau paradigma Islam dalam melihat berbagai persoalan, tetapi ada sisi tekanan atau titik tekan tertentu sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Tentu untuk Magister Pendidikan Agama Islam, titik tekannya pada konsep pendidikan ranah pendidikan Islam, khususnya pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam itu ada perbedaannya, ya. Jelas bedanya gitu. Pendidikan agama Islam bagian dari pendidikan Islam. Kalau pendidikan agama Islam itu proses dan materinya tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi mengajarkan agama, mengajarkan ilmu-ilmu agama atau pendidikan agama kepada siswa dan mahasiswa. Kalau pendidikan Islam itu pendidikan dalam bidang-bidang ilmu apapun, tetapi membawa misi Islam atau didasarkan kepada Islam dan untuk kepentingan Islam dan umatnya, kira-kira begitu. Nah, untuk
MPAI dengan mata kuliah Islamic Worldview ini. Kita lihat di sini. Di RPS-nya, ya, Islamic Worldview dan konsep ilmu dalam Islam. Sebenarnya mungkin lebih simpel kalau dinamakan dengan worldview dan konsep ilmu dalam Islam, gitu udah cukup. Jadi di depannya nggak perlu ada Islamic, karena ini otomatis worldview-nya dalam Islam, konsep ilmunya juga dalam Islam. Tapi diberi nama begini juga nggak apa-apa, ini karena untuk memberi nama pendeknya. Nama singkatnya mata kuliah kita Islamic Worldview, gitu aja udah cukup. Baik, ditinjau dari deskripsi perkuliahannya dulu. Jadi secara garis besar, dengan mempelajari mata kuliah Islamic Worldview ini, mahasiswa diharapkan memiliki penguasaan di situ pemahaman dan kemampuan untuk menganalisis, mengurai, menjelaskan juga tentunya, mendeskripsikan sebelumnya, kemudian mengurai, menganalisis tentang dasar-dasar pandangan Islam yang disebut dengan pandangan dunia Islam atau worldview Islam atau Islamic worldview atau disebut juga paradigma Islam. Nah, paradigma Islam ini dulu dimunculkan oleh Profesor Kunto Wijoyo, dosen Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Budaya. Beliau sebagai seorang yang membidangi ilmu budaya dan sejarah. Itu Pak Kunto Wijoyo. Tapi beliau juga memiliki concern peminatan dalam studi Islam, Islamic Studies, sebagai seorang aktivis dakwah Islam. Di samping dosen, beliau aktivis dakwah dan beliau murid binaan langsung Pak Muhammad Natsir, bersama beliau Pak Kunto dulu bersama-sama Pak Amin Rais, Pak Syafi'i Ma'arif, berguru kepada eh, Pak Natsir, ya. Pak Natsir itu tokoh besar Islam pada masa pra kemerdekaan sampai awal awal kemerdekaan kita. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri pada waktu masa Orde Lama, pernah menjadi juga Ketua Umum Partai Masyumi. Kemudian di dunia Islam internasional, beliau pernah menjadi Presiden Muktamar Alam Islami dan membidangi berdirinya Dewan Dakwah Islam Indonesia, ya, termasuk penopang pendukung-pendukungnya ya tadi Pak Amin Rais, Pak Syafi'i Ma'arif, Pak Kunto Wijoyo ini, dan ada yang lain-lainnya seperti Pak Watik Prateknya dan lain-lainnya, yang kemudian menjadi pelopor berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia bersama Pak Habibie. Ada tokoh yang juga sangat terkenal waktu itu dari ITB, Bandung, yaitu Bang Imaduddin Abdurrahim. Maka ini kita ulang, ya. Jadi dengan mengkaji Islamic worldview atau paradigma Islam,
Yang pertama mengenai pokok-pokok ajaran Islam, dan itulah yang menjadi landasan utama dari worldview Islam atau Islamic worldview itu. Kemudian konsep dan filsafat ilmu berdasarkan Islam. Konsep dan filsafat ilmu Islami. Jadi worldview yang memasuki wilayah konsep dan filsafat ilmu. Atau filsafat dan konsep ilmu. Kemudian implikasinya terhadap pengembangan ilmu dan studi keislaman. Maka itu nanti berimplikasi kepada pengembangan pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Nah, materi ini diberikan dalam bentuk telaah analitis dan komprehensif, kemudian komparatif, yaitu membandingkan benchmarking kira-kira begitu terhadap worldview agama dan peradaban lain. Baik sisi-sisi positifnya maupun sisi-sisi negatifnya. Sehingga dengan begitu diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta mendasar dan mampu menjawab tantangan pemikiran kontemporer dengan prinsip-prinsip Islam yang terdiri dari taksil, kemudian taswir, tarsyid, tatwir, dan tangdir. Apa itu? Nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian meskipun dalam kondisi hujan tidak mengganggu sinyal ya, karena kadang-kadang kalau hujan sinyal bisa terganggu. Yang pertama paradigma taksil. Taksil dari kata al-aslu, jamaknya usul. Berarti kalau taksil itu mengambil dasar-dasar, mengambil usul, mengambil pokok-pokok. Mengambil usul dalam Islam itu ya, usuliyah Islam itu ya Al-Quran dan Sunnah. Jadi dasar-dasar Islam itu sumbernya ya Quran Sunnah. Maka taksil ini artinya dalam mengkaji apapun kita harus apa namanya melakukan taksil ya. Kita kembalikan kepada sumber originalitas Islam itu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu bisa ditambah dengan hasil-hasil ijtihad para ulama baik di dalam penafsiran Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah maupun dalam bentuk fikih atau ilmu akidah. Jadi ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak dan sebagainya. Itu semuanya berbasis pada taksil, sumber utamanya Quran Sunnah. Kemudian taswir. Taswir adalah proses dan kemampuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan realitas realitas di dunia ini yang di luar taksil tadi ya. Realitas itu bisa realitas sosial, budaya, politik, kependidikan, termasuk juga sosial ekonomi gitu ya. Dan bidang-bidang kehidupan yang lainnya itu bisa dipaparkan dengan pemaparan yang komprehensif integral tadi. Nah, itulah taswir. Tapi realitas sosial itu ada realitas dalam arti data-data lapangan, tapi juga realitas teoritik. Realitas teoritik. Misalnya dalam bidang ekonomi, teoritiknya ada teori-teori kapitalistik, teori ribawi,
Itulah taswir. Dalam data di lapangan ya praktek-praktek ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam realitas kenyataannya praktek-praktek ekonomi berbasis kapitalisme dan riba, renter ya, riba. Sementara taksilnya riba itu dilarang, la takulur riba. At'afan mudha'afah. Nah, maka antara taksil dan taswir itu muncul pendekatan yang berikutnya yaitu tarsyid. Tarsyid ini menghubungkan untuk memberi arah tertentu. Menghubungkan apa? Menghubungkan antara taksil dan taswir tadi. Menghubungkan antara wahyu ilahi, Quran dan Sunnah, dan realitas, baik realitas teoritik maupun realitas data-data di lapangan. Ternyata antara taksil dan taswir ada perbedaan, bahkan bisa jadi terjadi pertentangan. Nah, kalau ada perbedaan dan pertentangan itu, kira-kira apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya maka kemudian muncul yang paradigma berikutnya yaitu tarsyid. Tarsyid. Jadi apa namanya menghubungkan antara taksil dan taswir tadi melahirkan paradigma tarsyid. Tarsyid itu menghubungkan, mengkonfrontasi antara taksil dan taswir dengan memberi jalan keluar, yaitu memberi arah. Kalau mengikuti realitas apa yang ada, bisa jadi kita menjadi tersesat. Seperti ayat Al-Quran mengatakan, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang yang hidup di muka bumi, maka kamu akan tersesat dari jalan kebenaran, jalannya Allah. Nah, itulah maka perlu ada tarsyid, pengarahan. Kalau sudah diarahkan lalu dikembangkan, dikembangkan dengan aktivitas pengembangan baik teoritik maupun data lapangan sesuai arahan dari Islam, dari Quran dan Sunnah. Nah, itulah namanya tarsyid. Setelah tarsyid kemudian dikembangkan, tatwir. Tatwir pengembangan setelah tarsyid. Kalau tarsyid itu hanya menggunakan teori, mengkritik teori, mengarahkan teori kan, berarti melakukan kritik teori. Tapi tatwir setelah diarahkan, dikritisi teori-teori yang ada, kemudian dikembangkan teori itu dengan pengembangan yang sejalan dengan prinsip ajaran Islam. Nah, itulah takwir. Nah, kalau saudara-saudara di level S2 itu paradigmanya sampai kepada level tatwir itu. Jadi taksil, taswir, tarsyid itu kira-kira S1. S1 itu sampai tarsyid. Kemudian S2 itu sampai kepada tatwir, pengembangan. Sampai pada pengembangan. Baru S3-nya yaitu paradigma tangdir. Paradigma tangdir.
Tangzir itu apa tuh? Tangzir itu dari kata nazariyah. Nazariyah itu dalam bahasa Arab artinya diindonesiakan menjadi teori. Maka tangzir artinya membangun teori, menemukan dan membangun teori baru. Itu untuk S3. Jadi saudara S2 itu sampai takwir ini sudah cukup. Jadi 4T ya. Taksil, taswir, tarsyid, takwir. Ini untuk S3, S2. Nanti kalau sudah S3 nambah satu, yaitu tangzir atau membangun teori. Nah, kemudian setelah teori terbangun, maka ada implementasinya. Maka T yang keenam yaitu tatbik. Jadi taksil, taswir, tarsyid, tatwir, tangzir, dan tatbik. Gitu ya. Jadi mata kuliah ini seperti itu sifatnya dan sifat dan fungsinya. Kalau yang lainnya ini hal yang biasa ya. Strategi penyajian mata kuliah meliputi ceramah, presentasi, peragaan, seminar kelas, tugas-tugas. Ini teknik penilaian tidak perlu ya. Nah, mata kuliah ini dibebani capaian pembelajaran prodi atau capaian pembelajaran lulusan prodi yang di dalamnya ada sikap dan tata nilai, kemudian pengetahuan umum, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nanti saya bagi di grup ya, kalau grupnya sudah terbentuk. Dibuat grup WA khusus mata kuliah Islamic Worldview ini, kelas A dan C sudah dibentuk grupnya, sehingga saya bisa selalu menyampaikan kalau ada bahan-bahan kajian yang baru. Ya. Nah, ini nanti silahkan bisa dibaca sendiri untuk apa ini CPL, ya, CPL. Tata sikap dan tata nilai, pengetahuan umum, keterampilan umum, sampai kepada keterampilan khusus. Nah, ini yang sudah masuk ke ranah khusus Islamic Studies, diantaranya ini KU 11 dan KK 4. Mengembangkan tradisi keilmuan Islam dengan prinsip deskriptif, orisinalitas, transformatif, pengembangan, dan teoritis. Keterampilan khususnya merancang, mengaplikasikan model pengembangan sekolah Islam, madrasah, dan pesantren dengan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Dari capaian pembelajaran lulusan CP Prodi diturunkan kepada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini ada 5 CPMK itu. Yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep worldview dan urgensi worldview Islam itu. Nah, pemahaman dan menjelaskan konsep worldview itu tidak hanya teoritis, tapi praktek juga. Maka nanti ada praktek riset. Nah, riset sederhana saja. Boleh dikatakan mini riset.
mini riset tentang worldview. Nanti kita pahami dulu pengertian worldview, unsur-unsurnya, elemen-elemennya, kemudian bagaimana unsur-unsur elemen-elemen wah apa worldview yang kita dalami dulu pengertian umum dan pengertian khususnya. Nah, saudara melakukan riset di lapangan, melihat fenomena worldview dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, baik itu sosial budaya yang sifatnya klasik maupun sosial budaya yang sifatnya kontemporer, nanti bisa dikembangkan. CPMK yang kedua menguraikan sumber dan landasan pembentukan worldview. Maka ketika melakukan riset, kan itu melakukan apa namanya, taswir kan, menggali informasi, menggali data-data di lapangan, kemudian dideskripsikan, berarti ditaswir. Saudara melakukan taswir, taswir tentang budaya dan worldview-nya apa di balik budaya itu. Itu taswirnya begitu. Nanti ada taksilnya. Jadi pandangan Islam bagaimana? Tradisi budaya baik baik itu yang sifatnya klasik maupun kontemporer di tengah-tengah masyarakat kita, di lingkungan kita, itu pandangan Islamnya bagaimana? Disitulah mulai kita mempraktekkan menghubungkan antara taswir dengan taksil, yaitu tarsyid. Ya minimal sampai itu dulu. Kita mempelajarinya sampai pada level tarsyid dulu. Tapi kalau mau dikembangkan ke takwir juga boleh. Tapi karena ini mini riset cukuplah sampai taswir itu. Jadi mengurai sumber landasan dan bentukan worldview Islam. Nah, ini kemudian masuk ke ranah konsep ilmu nih, konsep dan filsafat ilmu. Setelah itu hubungan worldview Islam tentang konsep dan filsafat ilmu. Nanti dimulai dari kajian tentang hubungan antara agama dan sains. Ada beberapa teori di situ nanti bisa dipelajari. Di, di tengah-tengah CPMK 3 itu sudah mulai memasuki hubungan agama dan ilmu, kemudian konsep ilmu dalam pandangan Islam. Nah, yang keempat, implementasi worldview Islam dalam mengkritisi pengetahuan modern, sehingga karena pengetahuan modern banyak diwarnai ideologi sekuler, worldview sekuler, maka di sini kita melakukan kajian kritis melihat gerakan Islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam. Kemudian langsung kita arahkan dalam konteks pendidikan agama Islam. Dan CPMK yang kelima, yang terakhir, yaitu ini sudah melakukan desain, ya, merancang langsung, ada desainnya, yaitu desain implementasi worldview Islam dalam ranah pendidikan agama Islam. Itu CPMK ada 5, kemudian nanti dirinci dalam sub-sub CPMK dari nomor 1 sampai nomor 16. Di uraiannya ini nanti kita bagi satu persatu, artinya satu tema untuk kelompok tertentu. Nanti ada kelompoknya. Ada kelompok, ada individual. Kalau yang riset mini tadi, itu individual saja. Individual. Tetapi jumlahnya 16 ya.
Nah, jumlah 16-nya, karena jumlahnya 16, mungkin kita buat kelompok dua-dua saja. Kita kelompokkan satu kelompok menjadi 2 orang. Sehingga nanti karena 16 bisa ada 8 kelompok, 8 presentasi tentang riset sederhana mengenai fenomena worldview dalam sosial budaya masyarakat. Di fenomena worldview, yaitu ya, nanti apa namanya, dibuat kelompok, ada 8 kelompok, masing-masing 2 orang. Ini gimana caranya dibagi seperti itu. Itu sub CPMK 12 di antaranya melahirkan riset mini itu. Nah, kalau yang lain-lainnya nanti lebih kepada menghasilkan makalah untuk diseminarkan, seminar kelas. Mulai sub CPMK 3, 4, seterusnya sampai CPMK yang terakhir. Yang terakhir. Ini kalau jumlahnya 16 itu pas itu. Cuman kan apa? Bagian pertama kan sudah kita bagi, nanti tinggal kita atur. Kita atur pokoknya ini cukup untuk semua anggota, untuk anggota kelas ini. Itu saya kira tentang pengertian-pengertiannya, landasan-landasan sebagai bagian dari CPL Prodi, kemudian dibagi dalam 5 CPMK, dan CPMK dijabarkan lagi dalam rincian sub CPMK 1 sampai 16. Nah, kemudian referensi saya kira dinamis ya, meskipun di sini disebutkan ada beberapa buku referensi atau jurnal, ada 23 di sini, bisa jadi nanti ada yang berkembang lebih dari 23 buku yang dirujuk, atau kurang dari itu bisa juga, itu tergantung. Ada rujukan wajib atau rujukan utama ya, bukan wajib ya, rujukan utama, sehingga masing-masing memiliki pilihan-pilihan literatur yang berbeda. Tapi boleh juga mengambil literatur di luar ini. Walaupun di luar ini dan belum masuk di sini, bisa jadi literatur itu bisa menjadi literatur utama. Ya. Di samping utama tentu ada pendukung. Ini pembagian per waktunya. Ada 16 temu muka. Nah, nanti kalau disepakati misalnya tidak ada UTS dan UAS, karena nanti setiap CPMK sudah otomatis terukur. Kalau sudah bisa mengukur ini, CPMK berarti sudah terlewati dan sudah menghasilkan dengan tingkat tertentu. Dengan masing-masing CPMK itu nanti ada ukuran-ukurannya. Ukuran itu untuk menunjukkan ketercapaian CPMK ini tercapai enggak. Katakanlah tercapai. Maka setelah selesai perguruan itu sudah otomatis memiliki nilai masing-masing. Gitu. Sudah memiliki nilai-nilai masing-masing. Sehingga tadi sebenarnya tidak perlu UTS dan UAS. Tapi kan UMS tetap menerapkan ada sistem UTS dan UAS ini, salah satunya untuk mengakomodasi supaya mahasiswa tidak berat dalam membayar uang kuliah itu 2 kali. Sekali sebelum UTS, sekali setelah
UTS sebelum UAS gitu. Nah, jadi ini gambaran umum perkuliahan kita dalam satu semester. Saya kira penjelasan umum tentang RPS saya pandang cukup, nanti dilanjutkan penjelasan yang lain yaitu tentang apa itu worldview, apa itu Islamic worldview, bagaimana tokoh-tokoh memberikan pengertian itu. Baik, sementara saya cukupkan, mungkin kalau ada timbal balik, apakah itu pertanyaan atau mungkin ada tanggapan, saya persilahkan. Silakan yang mau berbicara. Sekarang waktunya eh, timbal balik, jadi tidak hanya satu arah, two way communication ya, untuk kita terapkan two way komunikasi. Saya persilahkan sambil apa namanya rehat sebentar ya. Tapi mungkin ada tanggapan-tanggapan, baru nanti kita lanjutkan pada bagian yang kedua yaitu menjelaskan konsep tentang worldview itu apa dan Islamic worldview itu bagaimana. Sehingga nanti saudara bisa melakukan mini riset itu. Ya, saya persilahkan kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, silahkan. Kita sudah berjalan 1 jam kurang dikit. Monggo, silahkan. Assalamualaikum, Saya izin bisa, Ustaz. suara saya bisa didengar ya? Bisa, bisa. Baik, silahkan. Mas Fahrul Razi. Fahrul, Untuk kelompok tadi dua orang tadi ya. apanya? Untuk tugas tadi satu kelompok itu dua orang, Ya, 2 orang. satu sekaligus sama presentasi. Eh, Berarti untuk tugas luaran tugas akhirnya ya makalah yang untuk ditargeting di publikasi begitu Ustaz, kira-kira. Ini untuk mini riset ini adalah untuk memahami apa itu worldview. Jadi untuk memahami apa itu worldview yang tidak hanya teoritik saja, tapi melihat fenomena yang ada di masyarakat kita. Nah, misalnya fenomena apa ya? Fenomena di Jawa ini misalnya ketika mau puasa ada tradisi, hari ini banyak saya kira di Solo Raya ini banyak yang menyelenggarakan apa, sadranan, tradisi sadranan. Nah, itu kan tradisi budaya, fenomena budaya. Apa worldview di balik itu? Itu yang saudara cari di situ ya. Itu tugas kelompok, per kelompoknya 2 orang. Jadi besok tanggal pertemuan berikutnya itu kita mendengarkan, mengkaji paparan saudara tentang data lapangan mengenai worldview itu, memahami worldview yang hidup di masyarakat, dan mungkin kritik, ya, kritik saudara terhadap tradisi itu bagaimana gitu ya, bagaimana tradisi itu eh, dalam pandangan Islam bagaimana kan gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan ini untuk tugas tahap pertama. Nanti ada tugas berikutnya individual dan mungkin kalau memungkinkan ada yang kelompok lagi tapi lihat situasinya. Nah, yang ini yang mini riset ini nanti cukup dipresentasikan sehari di pertemuan yang akan datang. Pertemuan kedua itu saudara mempresentasikan. Ya, sementara buat PPT aja dulu boleh. Mau buat langsung makalah juga boleh.
Tapi tetap semua harus buat makalah dan PPT dan makalah untuk mini riset itu. Baru nanti ada pembagian tema-tema kajian seperti yang ada di dalam tadi sub-sub CPMK tadi. Cuman nanti kita bagi temanya ya, tematiknya. Ini sub-sub CPMK 1 sampai 16 itu kalau diurai dalam bentuk metrik perkuliahan ini. Nah, ini kan ada kemampuan akhir tiap tahapan belajar sub CPMK. Kemudian ada indikator, ada kriteria, ada bentuk, metode penugasan, dan ada materi. Ini ada materinya ini. Materi pembelajaran. Nanti dari materi inilah ya. Dan ini sudah ditunjukkan juga referensinya ya. Lomba sini referensi utamanya itu, tapi nanti boleh di apa dikembangkan dengan referensi yang lainnya. Nah, kalau kajian tematik yang di sini ini nanti dipresentasikan setiap pertemuan antara 2 sampai 3 atau 4 makalah, 3 atau 4 makalah untuk dipresentasikan dan kita diskusikan. Kalau mini riset langsung semuanya, maka nanti singkat-singkat itu penggambarannya. Karena ada 8 kelompok, nanti program kita bagi 2 sesi, sesi 1 kelompok 4 kelompok pertama, sesi 2 4 kelompok yang kedua. Untuk melihat bagaimana pencermatan saudara terhadap worldview yang hidup di masyarakat. Di masyarakat Jawa ini misalnya tentang kehidupan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Ketika masih di kandungan ada tradisi terkait dengan kandungan. Ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan. Mitoni, tingkeban, dan macam-macam. Ketika lahir, nanti ada tradisi lagi. Mulai anak mulai bisa berdiri, berjalan, ada tradisi lagi. Itu worldview di balik itu apa? Itu yang perlu didalami. Dan apakah tradisi-tradisi itu eh, kalau dikaitkan dengan ajaran Islam ada penyimpangan atau tidak. Jadi kan itu untuk melihat, untuk melakukan tarsyid ya. Setelah taswir, tarsyid, tentu ada taksilnya juga. Nah itu ya, ini ada materi pembelajaran sekaligus daftar pustakanya. Tinggal mengambil aja ini. Itu. Jadi kemudian kalau kita akan melihat bagaimana worldview itu, mengapa kita harus mendalami worldview Islam, nah, itu maka kita harus melihat dan mencermatinya. Nah, ini kita sudah mulai membahas pengertian, ya, pengertian dan definisi dari worldview dan Islamic worldview. Nah, di sini nanti bisa dibaca ulang. Saya hanya memberikan sekilas, dibaca ulang nanti kita kirim di grup ya, di untuk dibaca ulang tentang nanti bisa menjadi landasan untuk melakukan riset sederhana tadi.
Worldview itu apa? Nah, di sini worldview itu diartikan pandangan hidup, pandangan dunia, filsafat hidup, prinsip hidup. Nah, itulah worldview. Dan kalau diterjemahkan kata worldview itu, word itu dunia, view itu pandangan, pandangan dunia. Yang dimaksud pandangan dunia berarti adalah pandangan hidup, prinsip hidup, filsafat hidup. Nah, itu. Kemudian setiap kepercayaan, setiap bangsa, setiap peradaban, bahkan setiap orang memiliki worldview masing-masing. Memiliki prinsip hidup, memiliki filsafat hidup, memiliki pandangan hidup sendiri-sendiri. Dalam satu ranah Jawa saja, Jawa, katakanlah sama-sama Jawa Tengah, tradisi Pantura dengan Jawa Tengah tradisi pedalaman atau pantai selatan, itu udah beda. Jeporo, Rembang, Kudus, Demak, Semarang itu berbeda dengan tradisi masyarakat di Solo, Jogja, dan sekitarnya. Jadi masing-masing punya worldview sendiri-sendiri. Worldview model pantai utara, model pantai selatan, model tengahan itu beda. Nah, worldview yang dimiliki oleh setiap kelompok komunitas itu dipengaruhi oleh unsur-unsur dan faktor yang membentuknya. Faktor pembentuk itu antara lain sistem kepercayaan, sistem kebudayaan, ajaran agama, sistem filsafat, dan tata nilai sosial budaya dan sebagainya. Ini pengertiannya. Yang di sini cakupannya. Cakupan worldview Islam dan yang lainnya gitu ya. Sebuah worldview ada yang memandang bahwa hidup itu terbatas. Hidup itu hanya kini dan sini, sini dan kini. Ke sini kinian. Terbatas waktunya ya sekarang ini kira-kira gitu. Tempatnya juga ketika kita berada di sini. Sehingga ini maksudnya sini dan kini itu adalah duniawi. Ada yang pandangan hidupnya memandang hidup itu hanya di dunia saja. Nggak ada hidup pasca kematian itu nggak ada. Tapi ada sebuah worldview yang mengajarkan bahwa hidup itu ada hidup material, ada hidup immaterial, ada hidup duniawi, ada hidup ukhrawi. Nah, Islam itu mengajarkan itu bahwa hidup itu minat dunia ilal akhirah. Maka ini kita bisa melihat berbagai perbedaan worldview yang hidup di masyarakat. Kalau kita melakukan riset langsung di tengah-tengah masyarakat kita. Dari segi peristilahan, worldview ada istilah lain untuk menyebut worldview. Kalau worldview itu dalam bahasa Inggris, tadi dalam bahasa Indonesia pandangan hidup, pandangan dunia, filsafat hidup, prinsip hidup. Nah, sekarang kalau nomenklaturnya worldview dalam bahasa Inggris atau ada juga paradigma juga dalam bahasa Inggris ya. Worldview dan paradigm itu satu dua istilah tapi untuk menyebut satu satu makna. Jadi Islamic worldview dan Islamic paradigm itu sama. Itu bahasa Inggris. Dalam bahasa yang lain ada Weltanschauung itu Prancis, Weltansicht itu adalah Jerman.
Kalau paradigma itu Inggris, worldview juga Inggris, Indonesianya apa? Pandangan hidup, pandangan dunia, pedoman hidup, prinsip hidup, filsafat hidup, dan seterusnya. Ini istilah-istilah dalam Islam. Jadi Islam memiliki peristilahan sendiri untuk menyebut worldview. Ada Al-Maududi dari Pakistan menyebutnya dengan An-Nazariyah Al-Islamiyah. Tapi karena ini beliau menggunakan bahasa Urdu, dibalik itunya. Jadi Islami Nazariyat aslinya Al-Islam, An-Nazariyah Al-Islamiyah. Syed Qutb menggunakan istilah At-Tasawwur Al-Islami. At-Tasawwur itu berarti paparan, paparan dan deskripsi menurut Islam. Al-Mabda Al-Islami, prinsip-prinsip Islam. Ru'yatul Islam lil wujud, yaitu pandangan Islam atas realitas wujud. Pandangan Islam tentang wujud. Wujud yang paling utama dan itu wajibul wujud tentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya mungkinul wujud. Ini cakupan tadi spektrum ya. Ada yang fisik saja, ada yang non fisik saja. Ada dunia saja, ada akhirat saja, ada fisik, non fisik, dunia, akhirat. Saya kira yang komprehensif, yang paling panjang itu, yang paling belakang yaitu dari ini dari Islam, dari ajaran Islam. Ini definisi tentang worldview, ada dari ahli filsafat, ada dari ahli sejarah, ada juga dari ahli perbandingan agama. Ninen Smith itu seorang antropolog, Kalau Thomas Wall itu seorang filosof, filsafat. Kemudian yang berikutnya Alparslan itu seorang berkebangsaan Turki ya. Jadi yang satu Ninen Smith seorang ahli antropologi budaya, Thomas Wall itu ahli filsafat, Alparslan ini ahli filsafat dan agama di sini. Jadi philosophy of religion. Nah, maka dari tiga pandangan itu bisa dilihat sisi-sisi kesamaan dan perbedaannya. Tapi 3 poin tadi yaitu Ninian Smart, kemudian Thomas Wall, kemudian Alparslan memiliki 3 makna. Yang pertama, worldview sebagai motor perubahan sosial, dasar bagi pemahaman realitas, dan dasar bagi aktivitas sosial. Ini kandungan worldview. Kemudian yang berikutnya dalam konteks sains. Sains itu memiliki prinsip perubahan. Jadi segala itu dengan perubahan. Maka ketika dikaitkan dengan peristilahan worldview itu ya ada sebagai motor perubahan sosial, landasan pemahaman realitas, dan landasan aktivitas ilmiah. Nah, kalau worldview-nya Islam, Islam menjadi motor perubahan sosial, maka perubahan sosial yang disifati dan dilandaskan dengan ajaran Islam menjadi perubahan sosial yang membawa kemanfaatan.
Asas bagi pemahaman terhadap realitas nanti memiliki kemanfaatan untuk mengarahkan fenomena yang ada dalam realitas itu untuk dibawa kepada prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang bagian terakhir ini juga merupakan hasil analisis dari ketiga pandangan tadi, yaitu worldview bisa menjadi asas bagi aktivitas ilmiah. Nah, kemudian dalam konteks sains, hakikat worldview dapat dikaitkan dengan konsep perubahan paradigma dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Cuman dalam pandangan sekulerisme, pandangan worldview barat, itu semua hal berubah. Semua hal mengalami perubahan. Tapi kalau dalam pandangan Islam, ada dibagi, ada yang bersifat tetap, ada yang berubah. Maka ada as-sawabit dan ada al-mutaghayyirat. Ada as-sawabit, ada al-mutaghayyirat. Itu kalau Islam begitu. Kalau konsep barat, seperti yang dimunculkan oleh Thomas Kuhn dan Edwin Hung itu, dengan istilah Weltanschauung Revolution dan Paradigm Shift itu, semuanya berubah. Tidak ada yang pasti, uncertainty. Tidak ada kepastian, semuanya berubah. Inilah bedanya dengan pandangan dunia Islam. Bedanya dengan pandangan dunia Islam. Pandangan dunia Islam, ya perubahan ada, tapi kan dibagi. Ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya berubah. Dalam skala berkala tertentu, bisa dibolak-balik mana yang berubah dan mana yang tetap itu dengan melihat situasi dan kondisi. Tapi yang jelas dari pengertian-pengertian worldview tadi dan apa namanya perubahan worldview yang menyeluruh, ada perubahan worldview yang sebagian. Kalau Islam membagi dua, ada sisi-sisi yang bersifat tetap sebagai as-sawabit, tapi ada sisi-sisi yang mengalami perubahan dan perubahan, namanya kemudian al-mutaghayyirat. Nah, worldview dari setiap komunitas, setiap bangsa, setiap peradaban itu disebutkan di sini menyediakan konsep-konsep nilai, standar-standar, dan metodologi. Ini baik dalam Islam maupun di luar Islam ada kandungan seperti ini. Tapi dari sisi sifatnya ada perbedaan yang barat sekuler tadi sifatnya berubah, selalu ada perubahan secara total. Sementara dalam Islam dibagi dua, ada as-sawabit, ada al-mutaghayyirat. Itu ya. Ini definisi-definisi dalam Islam ya, yang diberikan oleh tokoh-tokoh Islam. Yang tadi kan tokoh-tokoh dunia. Ninian Smart non-Muslim dari ahli antropologi, agama. Thomas Wall itu juga non-Muslim dari seorang ahli filsafat agama, philosophy of religion. Kemudian ini juga ahli filsafat agama, Prof. Alparslan. Tapi Alparslan ini sebenarnya seorang Muslim dari Turki. Namanya itu Alparslan Açıkgens. Bukunya judulnya The Framework for a History of Islamic Philosophy. Ini juga ahli filsafat Islam. Nah itu ya. Itu definisi yang dianggap mendunia kira-kira itu ya. Nah ini khusus di kalangan Islam ada Al-Maududi, silahkan nanti dibaca. An-Nazariyah Al-Islamiyah dalam bukunya The Process of Islamic Revolution.
Ini Syekh Atif Azen memberikan definisi seperti ini dengan unsur-unsur worldview itu, worldview Islam itu, hakikat wujud, kenabian, Al-Quran, hal-hal yang gaib. Ini dalam kitab Al-Islam wa Ideologiyat Al-Insan. Ini pengertiannya, yang bawah itu unsur-unsurnya. Syed Qutb dengan istilah At-Tasawwur Al-Islami, ini pengertiannya. Bukunya Muqawwamat At-Tasawwur Al-Islami. Syed Qutb membuat istilah At-Tasawwur Al-Islami. Al-atas Ru'yatul Islam lil wujud. Isinya silahkan dibaca sendiri nanti. Ini perkembangan lahirnya worldview. Worldview lahir dari agama, kepercayaan, riset, tradisi, dan budaya. Dalam Islam ada tahapan-tahapan. Periode Mekah yang pertama itu permulaan lahirnya worldview Islam, dimulai dari akhlak, ya, konsep akhlak, nama Bu'istu liutammima makarimul akhlak, konsep tentang tauhid, tentang penciptaan, itu kan di awal-awal, ya, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Tentang hari akhir dan konsep tentang alam. Itu Mekah pertama, ya, Mekah di awal. Kemudian periode Mekah tahap kedua ketika Nabi menjelang diperintah untuk haji, melakukan haji. Ya, periode Mekah kedua mulailah ada konsep ibadah. Perintah sholat sudah turun, perintah puasa itu 1,5 tahun sebelum hijrah sudah turun juga, karena ada ibadah dan beberapa syariat peribadatan, maka mulai lahir konsep din. Konsep din. Kemudian konsep ilmu, kenabian, dan lain-lainnya. Itu Mekah akhir menjelang hijrah. Nah, berikutnya periode Madinah, ini setelah Nabi hijrah bersama sahabat ke Madinah. Nah, di Madinah mulai terbentuk negara daulah, ya, umat dan daulah. Hingga kemudian ada penetapan kewajiban untuk berjihad, ya, konsep jihad. Tapi juga ada ukhuwah dan lain-lainnya. Ini elemen-elemen pandangan hidup menurut beberapa tokoh, ya. Nanti sekaligus untuk kerangka teoritik untuk melihat fenomena worldview di masyarakatnya. Monggo nanti dilakukan masing-masing kelompok 2 orang tadi untuk melakukan riset dalam waktu beberapa pekan, 2 pekan, ya. Saya kira cukuplah 2 pekan. Kita kan masuk lagi 2 pekan lagi. Untuk Ramadan kita laksanakan online dulu, ya. Jadi masuk kuliah di bulan Ramadan kita secara online. Nanti setelah Ramadan, Idul Fitri, maka kita pertimbangkan untuk masuk secara offline, ya. Karena kelas A dan B itu kelas offline. Nanti kalau kita masuk secara offline, itu kita bertempat di gedung Fakultas Agama Islam di lantai 2 atau lantai 1. Ya. Lantai 2 itu ada 3, sementara sudah ada 3 kelas dengan standar yaitu Smart Classroom yang sudah dilengkapi beberapa perangkat meskipun belum sempurna. Tapi nantinya kalau sudah sempurna,
itu bisa dilaksanakan kuliah secara blended ya. Ya, jadi ada seperti kalau kelas sekarang ini kelas A kan semuanya ada di Solo Raya sehingga bisa offline. B juga begitu ya, di Solo Raya atau kalau keluar Solo Raya tapi nggak terlalu jauh. Tapi yang kelas C itu ada yang dari mana tadi? Maluku. Ada yang Maluku, ada yang NTT. Kalau di Jawa agak jauh juga ada tadi dari mana lupa saya. Maka kelas C memang dirancang sebagai kelas online. Kelas online. Nah ini ya. Ini karakteristik pandangan hidup Islam menurut Syed Qutb. Tadi ada apa? At-tasawwur al-Islami. Karakteristiknya menurut Syed Qutb itu bersumber dari Allah Rabbaniyah, bersifat tetap sabat, bersifat menyeluruh syumul atau syamil, berkeseimbangan antara jasmani rohani, tawazun, sikap positif al-ijabiyah, pragmatis, waqi'iyah, dan keesaan atau tauhid. Kalau ini perbandingan ya, Syed Naqib Alatas mencoba memperbandingkan paradigma Islam dengan paradigma sekuler Barat. Islam memiliki standar bersumberkan wahyu, akal, dan intuisi. Barat bersumber rasionalisme empirik dengan spekulatif, ya, berpikir spekulatif. Kemudian sempurna sejak awal. Islam itu sempurna. Kalau di Barat berproses mencari, maka berubah terus, tidak pasti. Di sini tauhid, tauhidi berarti integratif. Di sini dikotomik, dikotomik. Di sini realitas visible, invisible. Alimul ghaibi wasyahadah. Di sini realitasnya hanya empirik saja, yang visible saja. Di sini bersifat metafisis, di sini non metafisis dan pragmatis. Maka di dalam Islam itu ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dalam wudhu yang lain nggak ada alladzina yu'minuna bil ghaib itu. Nah, ini Islam itu sebagai pandangan hidup, pusatnya ada di tauhid, kemudian melahirkan konsep-konsep. Ada konsep politik, konsep hukum, konsep ekonomi, konsep apa namanya muamalah yang lainnya. Ini muncul konsep-konsep itu, tapi semuanya bermuara pada tauhid. Sehingga ketika berkembang ke politik, ke ekonomi, ke budaya, ke pendidikan dan sebagainya, berawal dari prinsip tauhid. Nah, ini karakteristik paradigma Barat, Barat modern. Unsurnya sekularisasi, rasionalisasi, dikotomi, desakralisasi, non-metafisis, pragmatis, empiris. Jadi sangat sempit sebenarnya. Postmodern paradigmanya dihidupkan oleh semangat pluralisme. Diperkuat oleh media mendukung demokrasi tanpa elit yang dominan, diposisikan berhadapan dengan fundamentalisme,
berpusat pada metropolitan, bersikap eklektik, tidak simpel terkait dengan masa lalu, tapi dalam bentuk protes. Kira-kira begitu. Ini era postmodern, ya, karakteristik budaya postmo. Ini juga postmo dalam worldview Barat, ya. Hampir sama tadi dengan yang worldview Barat modern. Yang posmo, ya. Wacana pluralisme, liberalisme, nihilisme, anti otoritas, bahkan bisa jadi anti worldview-nya. Worldview-nya anti worldview. Persamaan, equality, empiris, relativisme. Anti otoritas itu semula ditujukan kalau dalam pemikiran keagamaan ditujukan kepada para ulama. Ulama itu tidak ada, katakanlah. Ulama itu manusia sama dengan yang lainnya. Jadi nggak boleh mengaku memiliki otoritas untuk menjalankan agama. Maka lahir nih anti otoritas. Pertama, otoritas ulamanya modernnya meningkat, otoritas Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah diprotesin, anti sunnah. Nah, puncaknya anti Al-Quran, anti Al-Quran. Apalagi Qurannya udah ditolak, apalagi tafsirnya. Ini masuknya worldview Barat terhadap worldview Islam. Tapi Barat posmo tadi yang berpengaruh kepada dunia Islam. Pluralisme, liberalisme, nihilisme di sana melahirkan kesamaan agama. Agama itu sama saja. Fenomena gender, feminisme, dan seterusnya. Ini masuknya worldview Barat ke dalam Islam. Nah, kemudian melahirkan apa yang disebut dengan Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Sebenarnya lebih tepatnya perang worldview. Perang worldview melahirkan perang pemikiran atau Ghazwul Fikr, Ghazwul Fikri. Nah, perang pemikiran ini dipelopori oleh kaum orientalis. Sebenarnya mereka senang mengkaji Islam, mendalami Islam, tapi mereka anti-Islam. Jadi dengan pandangan sebelah mata, kira-kira begitu. Itu orientalis. Mereka semangat mengkaji Islam, tapi untuk menjatuhkan Islam dan menjauhi Islam. Berkolaborasi dengan kolonialisme pada masa lalu. Sekarang post-kolonialis. Berkolaborasi juga dengan misionaris. Orientalisme melahirkan pemikiran Islam dari kalangan non-Muslim, tapi memikirkan Islam, mengkaji Islam. Kolonialisme berkaitan dengan ekonomi politik, misionarisme berkaitan dengan praktek agama, praktek keagamaan. Di mana misionaris akan membatasi praktek-praktek agama Islam dan mereka menyebarkan misi gereja. Itu misionari. Melahirkan perang pemikiran, ya, sekira itu ya. Jadi dari pengertian worldview seperti itu tadi, ada unsur-unsurnya, saudara melakukan cross check, ya, dari kajian teoritik
ini kemudian dilakukan cross check dengan berbentuk riset sederhana, riset mini riset berkelompok berdua melihat fenomena tradisi budaya masyarakat, baik tradisi budaya kuno, budaya lokal, maupun tradisi budaya kontemporer. Kontemporer misalnya ada fenomena child free ya, child free. Orang tidak ingin punya anak. Child free itu ideologi tidak ingin punya anak. Itu punya worldview apa di balik itu? Itu termasuk fenomena kontemporer. Fenomena kontemporer yang lain ada dalam bidang ekonomi, pinjaman online, pinjol. Kemudian dinamika dalam bisnis online ya, bisnis online. Sekarang ini kan sampai pusat-pusat perbelanjaan itu mengalami penurunan omset karena kalah dengan pasar online ya. Nah, di Solo dulu apa namanya pusat-pusat perbelanjaan ramai. Dulu di dekat kampus itu sekarang yang jadi Transmart itu ketika dulu namanya masih Alfa itu ramai. Setelah Alfa bangkrut berganti menjadi Carrefour mulai menurun. Dari Carrefour jadi Transmart semakin menurun. Matahari masih berkembang, masih bertahan. Kemudian Goro Assalam juga masih bertahan. Meskipun juga mulai penurunan karena kalah dengan bersaing dengan sistem sistem online. Ya. Itu menjadi fenomena kontemporer. Nah, world view di balik itu apa? Kemudian bagaimana Islam memandangnya? Model-model transaksi bisnis dengan COD, nah itu termasuk fenomena baru. Pendidikan, dinamika di dunia pendidikan. Kalau dulu namanya siswa, murid itu ya manutlah dengan guru manut. Jadi kadang-kadang guru melakukan pendidikan dengan keras. Dan keras itu juga menggunakan kekerasan, tapi kekerasan yang waktu itu masih dipandang sebagai tingkat wajar karena tidak untuk menyakiti, tetapi untuk memberikan pendidikan militansi, kira-kira begitu. Termasuk dalam pendidikan masyarakat ya, di masjid-masjid orang belajar ngaji, guru ngaji, kalau ada kekeliruan muridnya membaca Al-Quran, Apa nih mas? Apa? mungkin di, Suara. Kuliah, Mas. Zoom. Oh jumlah itu nanti enggak? mungkin dibentak, dimarahi, tapi santri murid ini nggak masalah, justru ter, terpacu untuk belajar lebih keras lagi, karena memang niat guru menyikapi muridnya dengan pendidikan yang keras itu dalam rangka meningkatkan apa namanya motivasi militansi santri murid untuk belajar agama. Tapi sekarang kan beda. Sekarang mahasiswa atau siswa itu digerakkan, diperintah untuk beribadah, sholat berjamaah dengan diawasi itu malah guru tersebut dituntut di pengadilan, dilaporkan ke polisi. Nah ini
terjadi perubahan worldview di situ. Itu boleh diteliti juga. Worldview dalam perkembangan persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Tapi bisa juga perubahan persepsi masyarakat dan murid terhadap pendidikan juga dipengaruhi oleh sikap gurunya. Kalau dulu guru mengajar dengan ikhlas, mengajar itu tidak mengharapkan imbalannya. Jadi dia bisa menghidupi kehidupannya dengan mencari nafkah di luar mengajar. Ada guru merangkap sebagai petani, maka dia lebih memfokuskan pada pertaniannya untuk menghidupi diri dan keluarganya. Tapi dia tetap mengabdi untuk mengajarkan ilmu dan dia tidak mengharapkan gaji dari tugasnya sebagai guru meskipun tetap disediakan gaji untuk mereka. Tapi mereka tidak memandang sebagai penghasilan pokoknya. Gitu ya. Itu dulu. Sekarang guru-guru pun menuntut ya, menuntut untuk disediakan kesejahteraan. Gitu ya. Nah ini termasuk perkembangan worldview yang perlu kita cermati. Ya. Ini juga tantangan worldview dalam pendidikan. Ya. Nah ini ya. Nah, saya kira itu nanti akan saya berikan arahan-arahan dalam tertulis dalam bentuk PPT, nanti saya bagi di grup. Kemudian ada contoh-contoh hasil penelitian mini riset terkait dengan fenomena worldview itu. Nah, tadi ketika saya menyampaikan RPS itu, ada sisi materi yang perlu ditambahkan ya. Dalam sub CPMK, terutama nanti di CPMK sub yang ketiga, kemudian juga keempat, kemudian kelima, dan keenam itu nanti perlu dimasukkan, kita masukkan yaitu prinsip wasatiyatul Islam. Wasatiyah ya. Wasatiyah itu tengahan. Tengahan itu artinya yang sesuai dengan tepat berislam dengan sesuai Quran Sunnah, itulah wasatiyatul Islam. Ya. Ini perlu dimasukkan agar kita di satu sisi memiliki komitmen Islam yang kuat, tetapi bisa membangun hubungan yang baik, harmonis dengan kelompok lain, baik internal sesama agama maupun eksternal antar agama. Itu namanya wasatiyah. Jadi masuk worldview wasatiyah itu di antara sub-sub CPMK dari 3 sampai 5 itu. Atau sampai 6 ya. Nanti yang ke-7 itu karena sudah masuk konsep ilmu sampai kepada ranah pendidikan di akhir. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Saya kembali buka diskusi secukupnya yang perlu didiskusikan, termasuk bagaimana mungkin kalau saudara membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang penugasan mini riset itu. Untuk tugas berikutnya nanti kita sampaikan berikutnya, yaitu tugas kajian tematiknya berdasarkan sub-sub CPMK ya. Kalau yang mini riset itu pokoknya melihat fenomena worldview atau worldview dalam fenomena budaya masyarakat, itu yang terpenting. Baik, saya buka diskusi tanya jawab. Mungkin waktunya bisa diatur sekitar 20-an menit kira-kira. Cukup saya kira.
Kalau waktu kita sebenarnya sampai jam 15.45 ya. Tapi mungkin tidak usah dihabiskan semuanya. Nah, selebihnya Anda gunakan untuk merumuskan mini riset itu. Kapan akan melakukan riset itu, kemudian mengambil tema apa, silahkan nanti dilaksanakan. Waktunya ada 2 pekan, sehingga pertemuan yang akan datang sudah siap untuk dipresentasikan semuanya. Syukur semuanya bisa masuk ya. Termasuk Mbak siapa tadi? Tiana yang belum registrasi untuk bisa diproses. Monggo saya buka, silakan. Sambil mungkin juga ini ta'aruf ya. Anda berasal dari mana, sekarang tinggal di mana, S1-nya di mana. Bisa mulai dari Pak Samsudin Nawar Hibatullah. Samsudin Nawar Hibatullah ini lulusan S1 dari mana, tinggal domisilinya di mana, baik domisili tetap di asal daerah maupun domisili sekarang. Silakan Pak Samsudin. Samsudin Nawar. Silakan bicara mengenai tadi yang saya tanyakan. Anda lulus S1 dari mana? Kemudian sekarang berada di mana? Di domisili di mana untuk mencapai ke kampus itu jauhnya berapa? Silakan dimulai dari Pak Samsudin Nawar Hibatullah. Silakan. Apakah Samsudin Nawar mendengar suara saya? Samsudin Nawar bisa mendengar suara saya? Kok enggak respon ya? Nah, kalau gitu ganti. Rizka Dwi. Iya, Pak. Rizka Dwi itu lulusan S1 mana? Rizka mendengar Ya, suara dari UMS, Pak. Ilmu tafsir. dari UMS, Ilmu Quran Tafsir. Sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Solo, Pak. Di Solo, oke. Rianata. Rianata. Lulusan S1 mana? Ini kok nggak respon, kenapa ini? Apa hidupkan Zoom terus tinggal pergi? Maaf, menjawab Rianata. untuk Mbak Ria tadi kabari apa tuh di wilayahnya hujan deras Ustaz sehingga sinyalnya kurang baik seperti itu. Itu. Oke, lanjut Mas Angga. Baik Ustaz, kenalkan nama saya Angga Rudiarto, lulusan dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, alamat rumah di Polan Harjo, Klaten Ustaz. Pulan Harjo, Klaten. Tadi S1-nya jurusan apa? PAI atau apa? PAI Ustaz di UMS. UMS ya. Itu Mas Samsudin sudah bisa merespon? Jih, Ustaz, Tribun. Ya, saya tanya lulusan S1 dari mana, kemudian sekarang domisili di mana? Oh, Jih. Kalau sekarang di lulusan S1 di UMS, kalau
lokasi atau alamat rumah sekarang di Baki, Ustaz. Nah, UMS-nya di prodi apa? PAI, Ustaz. PAI. Nggih. Kemudian Putri Komalasari Iya, Ustadz. dari S1 mana? Saya S1 di UMS, Prodi Pendidikan Agama Islam. Hmm. Terus Domisili saya domisili di Solo, saya tinggal di Sumber. di Sumber, jadi kan ke kampus nggak terlalu jauh. Iya, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, artinya bisa offline, tapi untuk puasa nanti kita tetap online dulu ya. Iya, Ustadz, siap. Ya, Insyaallah, ya Insyaallah, ya Insyaallah Al-Mansur. Iya, Ustaz. S1 dari mana? S1 dari PAI UMS, Ustaz. Oh, PAI UMS. Oke. Sekarang domisili di mana? Domisili di Wonogiri, Ustaz. Wonogiri. Ya, boleh dikata juga masih Nggih. jangkau waktunya ya. Lutfi Nggih, Ustaz. Lutfi Syifa Fauzia, Nggih, Ustadz. alumni UMS atau mana? Iya, saya S1-nya PAI UMS, kemudian domisili saya di Karanganyar. Karanganyar. Ini Lutfi Syifa yang kemarin ini ya? Kemarin wisuda ya? Nggih, Ustadz, benar. Oh iya, baik. Dewi Fitria Husnul Khotimah. Mana Mbak Hadir, Dewi? Pak. Ya, lulus S1 dari mana? PAI UMS. PAI UMS. Ya, Satu angkatan dengan Mbak Lutfi Syifa. iya, Pak. Betul. Iya. Wisuda kemarin juga atau Iya, sebelumnya? Pak. Nah, kemarin ya. Tadi yang Listiana tadi dari Ya, Mambaul Ulum ya. iya, dari Mambaul Ulum, Tat. Lulus kapan? Oh, udah lama, tahun 2016. Oh, 2016. Iya. Di sana ada dosen namanya Bu Meti nggak? Itu saya kurang itu, Tat. Saya angkatannya ini yang dulu dekannya Pak Samsur itu, yang ke ini baru-baru enggak. Oh, ini Bu Meti baru ya. Iya. Kemudian Bagus Nur Alimu, lulusan S1 mana? Mikrofonnya masih tutup itu. Mikrofonnya dibuka dulu. Oh, nggih. Saya lulusan S1 PAI UMS, Dad. Oh, Untuk UMS. nggih. Domisili di mana? Untuk aslinya Sragen, Dad. Sragen. Sekarang Nggih. domisili di Sragen atau di mana? Di Makam Haji, Dad. Makam Haji. Lebih dekat berarti. Nggih. Fahrul Razi. Iya, Tat. Mohon maaf sebelumnya lagi terjebak di Gramet Solo, jadi agak berisik hujan deras. Eh, Fahrul Razi asli Sumatera Utara, Tat. Sekarang domisili di Karanganyar. Karanganyar. Laju lulusan ya CAI UMS UMS. sama. Ya. Yang belum siapa ini? Ahmad Fauzi. Hadir ya? Sudah ya, Mas Fauzi? Belum, San. Oh, belum. S1 dari mana? S1 saya PAI UMS baru kemarin wisuda. Ikut wisuda kemarin Domisili ya? saya, ya, domisili saya di Jumantono Karanganyar. Jumantono. Iya, Jumantono San. itu daerah mana ya? Yang Karanganyar, San. Yang Matese. Oh, Mateseh ya. Ya. Aji Abdullah.
Hadir Ustaz. Haji Abdullah S1 mana? UMS juga. Dulu asli dari Tegal Ustaz. Hmm. Terus ngambil S1-nya di mana? Dulu kuliahnya di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Hmm. Oh, Bakti Negara ya? Nggih, nggih Ustaz. Pak siapa itu namanya? Dulu ketuanya, ketua perguruan tingginya, Pak Kiai siapa itu? Ingat nggak? Tahu nggak? Direkturnya yang Bakti Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara itu dan jadi institut ya. Nggih Ustaz. Siapa namanya? Pimpinannya? Untuk sekarang baru pergantian rektor Ustaz, namanya Dr. Saifuddin MA. Siapa? Saifuddin ya. Kalau Iya, dulu, Saifuddin. dulu yang sudah sepuh itu siapa itu? Namanya Bapak Dr. Andes Haji Badrodin. Ah ya, Pak Badrodin, baru saya ingat itu. Nggih, Nah, saya dulu akrab dengan beliau, nggih Ustaz. Badrodin. Saya ingat itu baru Badrodin. Sekarang udah ganti ya, karena beliau sudah sepuh juga. Yang belum siapa ini ya? Ya Allah sudah, Rizka Dwi sudah, Rianata sudah, Ahmad Fauzi sudah, Lutfi Fauzia sudah, Putri Komala sudah, Ya Allah sudah, Dewi Fitriah sudah, Listiana sudah, Angga Widi sudah, Nawar Hibatullah sudah, Haji Abdullah sudah, Fakhrulazi sudah, Bagus Nur Alimu sudah. Tadi yang nggak masuk siapa? Yang izin sakit tadi? Yang izin sakit siapa namanya? Lupa. Novia, Ustadz. Novia ya. Novia, absen 1. Kalau Novia itu sudah ini ya. Sudah masuk di STAR ya. Udah, Ustadz. Tadi di presensi udah ada ya. Novia, oh iya nomor 1 malah. Novia Firdayanti. Novia Firdayanti. Ya, jadi dari 16 ini silahkan berkelompok dua-dua. Diatur sendiri-sendiri. Mau gabung sama siapa, sama siapa. Yang kelas A juga begitu. Dua-dua gitu ya. Sedangkan yang kelas C karena jumlahnya tidak terlalu banyak, individual ya. Tugasnya individual. Apalagi itu kelas online yang jauh-jauh, kalau berkelompok terlalu jauh juga susah. Yang Maluku berkelompok dengan NTT susah itu. Jauh sekali. Nanti yang dari mana lagi itu jauh-jauh itu dari luar Jawa. Sehingga mereka melaksanakan tugas individual. Nah, jadi nanti tugasnya yang pertama ini mini riset, dua orang berkelompoknya, dipresentasikan sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 9, berarti kita masuk lagi tanggal 23 kalau tidak salah. Tanggal 23. Jadi ada waktu 2 pekan untuk menyelesaikan mini riset dan menuliskannya, kemudian nanti tanggal 23 dipresentasikan ya. Sekalian di tanggal 23 itu saya akan membagi kajian tematiknya ya. Kajian tematik berdasarkan sub-sub
CPMK itu. Nanti kalau sub CPMK-nya terlalu banyak, lebih banyak daripada jumlah mahasiswanya, ada yang kita padatkan ya materinya. Jadi itu, jadi perguruan S2 ini mungkin 75% peran mahasiswa itu sendiri. Yang 25% dari dosen sebagai memfasilitasi, mengarahkan. Jadi dosen mendesain langkah-langkah pembelajarannya, tapi untuk memasuki materi-materi pembelajarannya, mahasiswa melakukan riset kepustakaan, kemudian mempresentasikan dan diskusi antar mahasiswa, kemudian nanti dosen memberikan konfirmasi itu bisa dalam bentuk catatan tertulis maupun dalam bentuk catatan secara lisan ya, untuk memberikan komentar-komentar dari makalah-makalah yang dipresentasikan dan didiskusikan. Nah, sehingga materi perkuliahannya menjadi terarah meskipun peran mahasiswa itu sangat tinggi, mencapai 75% bahkan bisa lebih. Nah, kemudian secara berkala per CPMK selesai maka ada semacam penugasan. Penugasan itu bisa dalam bentuk soal untuk dijawab, bisa dalam bentuk yang lainnya. Sehingga setiap CPMK akan terukur. Nah, dengan begitu sebenarnya tidak perlu ada UTS, tapi kalau tetap perlu mengadakan ya tinggal apa yang sudah dilakukan dalam pengukuran masing-masing CPMK, dibuat pertanyaan-pertanyaannya, kemudian disajikan dalam bentuk soal UTS. Sifatnya juga untuk takkid saja dan perlu di samping formalitas tapi juga sebagai takkid, penguat dari apa yang sudah dikaji pada tahap CPMK tersebut. Jadi kalau kita ada CPMK 5 CPMK berarti sampai selesai CPMK 1 dan 2 itu nanti UTS. CPMK 3, 4, 5 itu nanti UAS, kira-kira begitu. Karena kan UAS juga untuk menjadwalkan tahapan pembayaran mahasiswa. Kalau S1 sudah jelas 2 tahap juga, S2 sekarang sudah dimulai. Karena kalau membayar sekali itu berat, maka dipecah cicilan 1 dan 2. Nah, itu maka kemudian ada penjadwalan untuk UTS dan UAS. Nah, untuk juga mendukung supaya mahasiswa dalam membayar pendidikan di satu sisi lebih ringan, di sisi lain bisa lebih tertib insya Allah. Saya kira untuk pertemuan perdana hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Waktu sisanya digunakan untuk merancang, mendesain mini riset masing-masing kelompok. Syukur nanti sudah bisa dilaporkan kira-kira kelompok 1 siapa orangnya, akan mengambil tema apa, gitu ya. Kelompok 2 siapa dan temanya apa. Tapi nanti sekaligus saya akan buat panduan langkah-langkah melakukan mini riset itu, sekaligus ada contoh ya,
Walaupun kalau bisa jangan terpaku pada contoh. Bisa cari yang lebih baik, buat yang lebih baik daripada contoh yang ada. Saya kira gitu saja untuk pertemuan pada perdana ini. Tidak kita habiskan waktunya semuanya, bisa digunakan untuk yang lain tadi untuk merancang desain riset, mini risetnya. Ya. Waktunya bisa digunakan kapan saja sisa waktu ini. Sisa waktunya akan tinggal sekitar 40 menit ya. Karena kita sampai di 15.45. Sekarang sudah 15.05 menit. Jadi ada waktu sisa 40 menit untuk digunakan. Silakan bermusyawarah langsung di grup gitu, nanti dibuat kelompok 1 siapa, temanya apa, kelompok 2 apa, dan seterusnya. Tidak harus sekarang, boleh besok, boleh. Untuk menggunakan sisa waktu yang ada. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Bagus, grupnya sudah dibuat belum? Kalau sudah, segera disampaikan supaya materi tadi saya sampaikan di grup dulu. Nanti kita menggunakan LMS yang sekarang dipakai oleh UMS, yaitu SPADA UMS ACID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.